terima kasih kepada Ibu Ita Ristanti SSMA yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Maksim Kesopanan dalam Tuturan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya dalam ranah kajian sosiopragmatik. Adapun yang pertama yakni latar belakang proposal. Sebagaimana yang kita ketahui, pola komunikasi masyarakat Indonesia pada tahun 2020 diklaim tidak sopan dalam dunia maya. Hal ini telah dilakukan survei oleh mikroskop yang bernama DCI atau Digital Civility Index. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim kesopanan tersebut ialah 27% ujaran kebencian warganet. Teman-teman, maksim kesopanan ini dibahas dalam kajian pragmatik. Namun, ketika terkait dengan masalah sosial, kajian maksim kesopanan ini bisa dikaji juga dengan kajian sosiopragmatik, yakni gabungan antara ilmu sosial dan pragmatik. Secara sederhana, maksim kesopanan ini ialah konsep atau aturan yang mengatur lawan tutur dan penutur dalam berbicara atau berkomunikasi. Maksim kesopanan ini terikat dengan konteks di mana tuturan itu berlangsung serta latar belakang budaya penutur dan lawan tutur. Sebab terikatnya dengan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti maksim kesopanan masyarakat adat. Masyarakat adat ini kan dikenal sebagai masyarakat yang bisa dikatakan memiliki tata krama yang halus, kemudian sopan santun, bahasanya juga halus, atau nada bicaranya halus. Namun, tidak semata-mata tuturan masyarakat adat ini mengandung maksim kesopanan. Mengapa demikian? Karena bukan berarti nada suara halus itu termasuk dalam maksim kesopanan. Karena maksim kesopanan ini terjadi apabila tidak dirugikannya penutur atau lawan tutur sendiri. Kemudian mengapa sih penulis kok tertarik dengan Kampung Naga? Sebab Kampung Naga ini teman-teman berada sekitar 500 meter dari kota, sehingga ketika kita ingin sampai ke tujuan harus menuruni 439 anak tangga dengan kemiringan 45 derajat. Luas wilayahnya sekitar 1,5 hektar. Dengan jumlah penduduk 313 orang. Itu tetap dari tahun ke tahunnya. Hal ini menurut Wulandari et al. Tahun 2019 halaman 68 sampai 69. Dari segi sarana dan prasarananya, Kampung Naga sendiri menolak penerangan listrik karena menurut mereka ditakutkan atau dikhawatirkan adanya penerangan listrik ini dapat mengubah adat istiadat mereka. Dari segi bahasa, masyarakat adat memiliki aturan norma bahwa dilarang menyebut kata garing. Garing artinya kering. Mengapa? Karena mereka langsung terbayang rumah mereka yang takut terbakar. Karena kan masih menggunakan anyaman bambu. Nah, setiap kampung atau masyarakat, bahkan setiap rumah pasti memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Namun, menurut penulis, ketika kita meneliti masyarakat adat ini memiliki esensi yang sangat tinggi karena dilatar belakangi oleh budaya yang berbeda. Hal tersebut diharapkan tuturan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga ini dapat menjadi model atau contoh implementasi bagi masyarakat lainnya. Yang kedua, yakni ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian penulis ada dua. Yang pertama, apa saja jenis maksim kesopanan yang digunakan masyarakat adat Kampung Naga. Dan yang kedua, bagaimana sih perbedaan tuturan antara masyarakat adat Kampung Naga dengan pengunjung. Yang ketiga, mengenai tujuan penulisan atau mengenai tujuan penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan jenis maksim kesopanan yang digunakan dalam tuturan masyarakat adat Kampung Naga.
Yang kedua, menganalisis perbedaan tuturan masyarakat adat antar masyarakat adat Kampung Naga dan pengunjung. Yang keempat, manfaat penelitian. Dalam penelitian ini ada dua jenis manfaat penelitian. Yang pertama yakni manfaat teoretis. Manfaat teoretis ini diharapkan hasil penelitian maksim kesopanan dalam tuturan masyarakat adat dapat dijadikan bukti yang empiris peneliti selanjutnya. Yang kedua, pembaca dapat menambah wawasan atau dapat membedakan mengenai maksim kesopanan. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai maksim kesopanan masyarakat kampung adat. Yang kedua, pembaca diharapkan dapat mencontoh dan mengimplementasikan maksim kesopanan dalam tuturan baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Yang selanjutnya mengenai landasan teori. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori sosiopragmatik. Sosiopragmatik ini gabungan antara teori sosial dan pragmatik. Menurut Yule, pragmatik ialah studi yang membahas makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh lawan tutur atau pendengar. Sedangkan teori sosial menurut Maufour ialah menjelaskan proses interaksi seperti status dan peran yang ditempatkan sesuai dengan sistem nilai budaya yang dianut masyarakat. Sehingga sosiopragmatik sendiri ialah gabungan antara masalah-masalah sosial dan pragmatik. Yang kedua, maksim kesopanan. Menurut Yule tahun 2014 halaman 104 menjelaskan bahwa maksim kesopanan dalam suatu interaksi ini dapat didefinisikan sebagai alat untuk menyatakan ekspresi wajah seseorang. Yang ketiga, jenis-jenis maksim kesopanan. Di sini Leeds dalam Tank tahun 2013 halaman 157 menyatakan bahwa various politeness strategies are taken to mitigate the past threatening activities effectively. Take maxim, generosity maxim, probation maxim, modesty maxim, agreement maxim, and sympathy maxim. Jadi, menurut Leeds, bentuk maksim kesopanan ini ada 6. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Yang kedua, kedermawanan. Yang ketiga, kerendah hatian. Yang keempat, pujian. Dan kelima, kesepakatan. Dan terakhir, simpati atau maksim simpati. Yang ketiga yakni masyarakat adat. Menurut Hazairin dalam Dewi et al. Tahun 2020 halaman 81, masyarakat adat ialah masyarakat yang mempunyai kelengkapan yang sanggup berdiri sendiri dan mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai penelitian relevan. Di sini ada 7 penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Yang pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Shibli Maufour tahun 2016, seorang dosen PGMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul Penerapan Prinsip Kerjasama dan Prinsip Sopan Santun Berbahasa di Kalangan Masyarakat Kampung Pesisir Kota Cirebon. Penelitian tersebut membahas prinsip kerjasama, kemudian penerapan bentuk maksim kesopanan, serta strategi dalam merealisasi maksim kesopanan. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai bentuk maksim kesopanan yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis membahas perbedaan tuturan antar masyarakat kampung adat dengan pengunjung. Selanjutnya mengenai kerangka berpikir. Untuk bagiannya bisa dilihat. Nah, fenomena ketaatan masyarakat kampung adat terhadap norma yang berlaku menjadi prinsip kesantunan yang menarik untuk diteliti. Penulis memilih objek tuturan masyarakat adat Kampung Naga untuk mengetahui jenis maksim kesopanan dan perbedaan tuturannya. Dari tuturan tersebut diharapkan bisa menjadi model bagi masyarakat lain dalam bertutur. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.
dan dibagi menjadi 3 tahapan, yakni ada tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyajian hasil analisis data. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan tuturan masyarakat adat Kampung Naga menggunakan metode SIMAK. Menurut Mahsun tahun 2006 halaman 91, metode tersebut dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa dengan tujuan untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik dasar sadap dan menggunakan teknik lanjutan, teknik simak libat cakap. Selanjutnya mengenai metode analisis data, penulis menggunakan metode padan pragmatis. Menurut Sudaryanto tahun 2016 halaman 15, metode padan ini alat penentunya itu di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Teknik dasar yang digunakan oleh penulis adalah teknik pilah unsur penentu atau teknik PUP, dan teknik lanjutannya yakni teknik hubung banding atau HB. Kemudian tahap penyediaan hasil analisis data ini penulis menggunakan metode informal atau metode deskriptif. Terakhir yakni jadwal penelitian. Penulis memerlukan waktu sekitar 4 bulan dimulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Untuk jadwal lebih lengkapnya bisa dilihat di proposal saya. Mungkin presentasi proposalnya dicukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya menerima kritik dan saran dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.